Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PCM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Dr. Sunyoto MSI selaku narasumber di agenda terakhir kita kali ini, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 16, SD Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5, dan SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Yang saya cintai dan saya banggakan Ustaz-Ustazah yang dirahmati oleh Allah, pengajar SD Muhammadiyah 16, SD Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5, dan SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Alhamdulillah, perkenankan kami di sore hari ini akan memandu acara sebagai moderator. Monggo nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo disilakan nanti bertanya sepuasnya. Karena narasumber kita ini sangat luar biasa sekali, karena beliau juga mantan bupati di Bojonegoro, tetangga saya. Kebetulan saya orang Babat, Lamongan, bupati sebelahnya Babat itu Bojonegoro dan Murno, itu sangat dekat sekali. Sebelumnya akan saya sampaikan biodata beliau. Beliau lahir di Bojonegoro 17 Februari 1965. Sangat muda, masih usia 59 tahun. Masih di atas teman-teman yang ada di depan ini. Beliau tinggal di Gresik, Jalan Jawa Indah, Gang 2 nomor 12. Dekat sekali dengan Surabaya ini. Pendidikan beliau SD di Bojonegoro, MTS di Bojonegoro, Madrasah Aliyah juga di Bojonegoro. Kemudian S1 di IAIN Malang. Kemudian S2-nya di PP Sosiologi UMM Malang otomatis. Kemudian S3-nya ini belum ada datanya ini. Bisa nanti disampaikan. Kemudian riwayat pekerjaan beliau dosen luar biasa UMM tahun 1989. Berarti ini saya masuk di Surabaya tahun 1989. Kemudian dosen tetap di FAI UMM tahun 1990. Kemudian pengajar S2 di PPS UMM 97 hingga sekarang. Kemudian pengajar S2 di PPS Stein Malang 1999 hingga sekarang. Kemudian yang kelima, konsultan penyusunan database pesantren se-Jawa Timur kerjasama dengan PKSK dan Bapeda Jatim tahun 1996. Kemudian tim ahli pengembangan bahasa Arab Stein tahun 1988 sampai sekarang. Kemudian konsultan di Yayasan Pendidikan untuk Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya tahun 2000 hingga sekarang. Kemudian yang ke-8, ketua tim penyusunan database Muhammadiyah Jatim tahun 2000. Kemudian rektor Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2000 hingga 2004. Kemudian ketua BPH Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2005 hingga sekarang. Kemudian di tahun 2008 sampai 2018 dua periode sebagai Bupati Bojonegoro. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk riwayat beliaunya. Kita beri aplaus dulu. Baik, tema untuk sore hari ini yaitu materi yang ke-7,
kehidupan dalam mengembangkan profesi. Kehidupan dalam mengembangkan profesi. Ini otomatis akan beliau sampaikan karena bidang beliau. Rektor sudah, bupati sudah. Sehingga pengalaman-pengalaman ini bisa disampaikan di tempat ini. Nanti kalau ada yang belum memahami bisa tanya sepuasnya. Baik, kami persilakan Dr. Sunyoto M untuk menyampaikan materi yang sore hari ini. Kami persilakan. Baik, saya izin berdiri ya, karena kalau duduk begini saya ngantuk Pak. Saya mau jalan-jalan, Pak Yitno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Ngagel, kemudian juga para kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru, karyawan yang hadir semua. Saya ingin memulai sesi ini, tapi sebelum memulai saya mau tes dulu. Apakah Bapak Ibu cukup mendengar kata-kata saya enggak? Coba yang dengar kata-kata, yang dengar omongan saya angkat tangannya. Jadi supaya menjadi jelas apakah di antara Bapak Ibu ada yang dengar atau tidak. Coba yang sambil mendengarkan angkat tangannya supaya antainya kelihatan gitu. Jadi coba Tes. apa? Enak mana? Oh enak ini. Oke. Nah, berarti dengar. Baik. Sebelum saya mulai, saya akan mengajukan pertanyaan. Boleh saya ke slide-nya ya. Ini. Kenapa tidak jalan? Oh. Udah. Bapak Ibu, ini kan semua terlibat di amal usaha Muhammadiyah kan? Iya. Betul nggak? Betul. Nah, dan ini mayoritas pendidikan kan? Iya. Oke, sekarang saya akan bertanya, lihat pertanyaan ini. Jika bisnis utama pendidikan itu adalah jasa, ya, bisnis itu kan ada produk dan jasa ya. Dan pendidikan itu bisnis utamanya adalah jasa. Sekarang saya mau tanya, jasa apakah yang dijual oleh lembaga pendidikan itu? Pelayanan itu ya jasa. Nah, jasa apa? Silakan Pak. Coba, jasa apa yang dijual? Pelayanan. Pelayanan itu kata lainnya adalah jasa Pak. Hah? Coba, tadi apa tadi? Jasa apa Pak? Mencerdaskan anak bangsa. Jasa mencerdaskan. Memperbaiki akhlak. Jasa memperbaiki akhlak. Nah, mungkin maju ini. Nah, bentar, saya mau lihat ini. Yang mana, ibu-ibu. Bapak? Ya, bantu, tolong dibantu saya. Kasih ibu-ibu. Jasa bikin orang pintar. Jasa bikin orang pinter, mencerdaskan, memperbaiki akhlak. Terus. Ini nih, kasih mic-nya nih. Jasa yang dijual dalam pendidikan adalah jasa mendidik. Mendidik itu artinya sangat luas, tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi juga memberikan pengajaran tentang sopan santun, cara bertutur kata, bersikap kepada teman, guru, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Begitu Pak, terima kasih. Baik. Ya. Oh, masih oke. Ini sudah terakhir. Silakan terakhir. Silakan Pak. Jasa apa? Singkatnya adalah perubahan, Pak. Jasa perubahan. Baik. Bapak Ibu, saya harus berterima kasih karena kalau survei ini saya lakukan, saya melakukan survei ini sejak tahun 2000. Dan umumnya pertama memang betul. Kalau ditanya itu selintas akan mengatakan apa sih
bisnis utama pendidikan itu adalah mencerdaskan, membuat orang berilmu. Itu umumnya begitu. Lalu pertanyaannya sekarang, tadi saya senang sekali karena ini jawabannya sudah menggambarkan diversity. Mulai dari membangun akhlak, mendidik dalam pengertian yang seluasnya, tapi dipersingkat dengan apa yang terakhir. Bisnis utama pendidikan itu adalah perubahan. Ya. Ini kayak jargonnya 01. Ya. Bisnis utamanya adalah perubahan. Dengan kata lain, Bapak Ibu ini jual jasa. Jasanya adalah mengubah dari anak yang biasa-biasa menjadi lebih baik, menjadi luar biasa. Dan karena itulah ilmu, akhlak, perilaku, dirinya dengan lingkungannya, dengan apapun, semua menjadi bagian integral. Kurikulum itu adalah alat untuk memandu perubahan. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, kadang ada yang mengatakan kita ini jual ibadah, jual ilmu. Ini kira-kira lalu pertanyaan saya adalah, apa sih yang membuat sekolah Bapak Ibu itu laku? Kok dibeli oleh orang? Nah, apakah kalau Bapak Ibu memberi pelayanan yang baik tanpa mengubah anak, kira-kira sekolahnya akan laku enggak? Enggak laku ya. Kalau Bapak Ibu melayani anak dengan baik, orang tua dengan baik, tapi tidak mengubah anak menjadi lebih baik, maka itu namanya panti asuhan. Betul tidak? Panti asuhan itu bisnisnya pelayanan, melayani orang supaya gembira di situ. Tapi pendidikan ini bisnis utamanya adalah perubahan. Jadi bisnis perubahan. Jadi kenapa Bapak Ibu, orang tua percaya kepada sekolah Bapak Ibu? Karena di sekolah Bapak Ibu itu diyakini anaknya akan berubah dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kira-kira gitu. Jadi sekarang coba dilihat gitu ya, sekolahnya masing-masing itu mengubah enggak? Mengubah perilaku enggak? Mengubah sikap enggak? Mengubah cara berpikir enggak? Mengubah cara hidup tidak? Ya. Dan ini bisnis, sign of business. Nah, jangan pernah hanya berhenti melihat amal usaha Muhammadiyah itu dakwah, akademik, politik, tapi lihatlah ini adalah bisnis. Saya mau ingatkan, gedung ini dulu dibikin tinggi, ini gunanya apa coba? Ini murni pelayanan atau bisnis? Bisnis kan? Supaya kalau kelihatan tinggi itu walaupun kurang mutunya orang bilang, oh ini sudah bermutu, gedungnya bagus. Itu kan gitu caranya dulu. Saya jadi rektor dulu juga begitu caranya. Kalau ngandalkan mutu belum bisa diwujudkan, saya paling tidak kelihatan ada sesuatu yang dilihat, tangible istilah bisnisnya, bahwa ini akan mengubah. Ya, oke. Nah Bapak Ibu, kenapa ini kok pertama kali saya pertanyakan? Karena saya diminta melalui Mas Mukhlasin, Pak Mukhlasin, untuk ceramah pandangan Muhammadiyah tentang profesi dan soft skill yang diperlukan. Kira-kira bagaimana sih profesionalisme dalam Muhammadiyah, terutama amal usaha dan organisasi gerakannya. Nah, saya akan tanya dulu pertama kepada ChatGPT. Bapak Ibu semua sudah menggunakan ChatGPT? Sudah kan? Oke, bagus. Kalau Bapak Ibu tulis ChatGPT, please describe me soft skill that important now and the future. Apa jawab ChatGPT? ChatGPT itu langsung, saya tanya tanggal 19 Maret. ChatGPT mengatakan, ini loh
skill, soft skill yang diperlukan oleh siapapun yang mengaku profesional. Yang pertama adalah skill of communication, mampu berkomunikasi. Tadi sengaja saya tanya, apa bisnis utama pendidikan? Kalau masih bulet, berarti belum soft skill komunikasinya tidak punya. Apalagi ada yang nggak tahu, iya ya bisnisnya apa ya sekolah ini ya. Tapi good luck, Bapak Ibu tadi kesimpulan terakhir cukup menghibur. Ini bisnis perubahan. Wah. Jadi kalau ditanya, apa bisnis Bapak Ibu? Are you businessman? Yes. What is your business? Cing. Wah, keren gitu loh. Kalau perlu kartu namanya tulis I am a businessman. Gitu. Ya, bisnisnya apa? Perubahan. Cing. Nah, lalu apa? Critical thinking. Ini yang kedua, critical thinking. Kenapa? Ini praktek critical thinking. Kita dulu, coba bayangkan Bapak Ibu, saya masih ingat cara jualan sekolah, cari murid, itu kalau mau Muhammadiyah di satu tempat itu mayoritas, biasanya kan ngomong begini, orang Muhammadiyah mesti sekolah di Muhammadiyah. Ya, kenapa? Jualnya ideologi. Makanya muridnya yang geludek di situ, makin lama makin mati. Bukan makin banyak muridnya, makin lama makin sedikit. Kenapa? Di dunia pendidikan dia tidak tahu bisnis apa yang dijual. Tidak pernah punya critical thinking, bertanya, iya ya kenapa kok orang kesini? Murid orang tua kesini ini karena kesasar atau karena yang sebenarnya ingin perubahan? Waktu saya jadi rektor tahun 2000, ditugaskan dari UMM ke Unmu Gresik, statement pertama kali setelah saya kumpulkan dosen dan karyawan, saya tanya, kenapa kok ada mahasiswa kuliah ke Unmu Gresik? Wah cari ilmu, cari ini. Saya bilang balik, coba kita pakai critical thinking. Kalau Unmu Gresik tidak mengeluarkan ijazah, kira-kira ada nggak orang yang sekolah ke sini? Nggak ada Pak, berarti cari ijazah. Sekarang yang kedua, suatu saat ijazah ini nggak laku. Karena yang dicari orang bukan ijazah, tapi bagaimana dia bisa hidup. Ketika masyarakat calon murid, dia tahu bahwa yang dia cari bukanlah ijazah, kira-kira Unmu Gresik akan laku atau tidak? Diam, mungkin enggak juga Pak. Ya berarti mungkin memang betul enggak laku. Jadi yang sekarang kalau ada orang ke sini, orang kesasar aja pergi ke sini nih. Tersesat di jalan Unmu Gresik ini. Omongan saya ini pahit enggak kalau didengar? Pahit, tapi itulah critical thinking. Lalu kita masih punya waktu 10 tahun. Apa waktu 10 tahun itu? Calon mahasiswa ini belum sepenuhnya sadar bahwa yang dia cari adalah skill untuk hidup. Mumpung belum sadar, ayo kita siapkan sambil kita yakinkan. Supaya ketika dia sadar, tiba-tiba dia mengatakan, yes, it is my choice. Inilah pilihanku. Saya waktu itu bikin jargon di Unmu Gresik, kurikulum saya rubah dengan nama realistic education. Belakangan oleh Pak Nadiem sekarang dijadikan Merdeka Belajar. 2 hari setelah dilantik, ini hari Rabu, hari Kamis, hari Rabu Pak Nadiem dilantik, hari Kamisnya staf susnya nelpon saya. Pak Nadiem kepingin ketemu saya, pengen diskusi. Akhirnya saya sempatkan, Jumatnya diskusi panjang lebar. Sabtu dia kirim rangkuman diskusinya, Jumat dia kirim rangkumannya, dan itulah sebagian besar yang kemudian menjadi Merdeka Belajar. Pendidikan adalah untuk hidup. Bisnis pendidikan adalah mengubah manusia supaya bisa hidup lebih baik. Dan inilah sebabnya maka critical thinking. Kalau jualannya coba orang Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu close thinking, nggak ada critical thinkingnya. Ya, soft skill. Ya, lalu apalagi kolaboratif, adaptability, creativity. Kolaboratif itu apa? Nggak bisa kita bekerja sendirian. Adaptability kenapa? Situasi yang terus berubah, nggak mau kita beradaptasi terus. Bapak Ibu, saya ini guru, kalau bimbing skripsi dulu, kalau nggak coret-coret nggak enak. Sekarang saya bimbing tesis, bimbing ngecek disertasi. Saya kebetulan ngajar program doktor di Brawijaya, di sosiologi. Saya ngajar social innovation. Itu kalau ada paper,
Saya kalau nggak coret-coret itu masih belum lega. Kenapa? Karena saya ini adalah digital imigran. Sementara anak-anak kita sekarang ini dia adalah digital native. Kalau kita tidak beradaptasi ngomong, aduh aku jadul ora iso, ketinggalan kita. Dan saya yakin sekolah-sekolah Bapak Ibu, bisnis perubahan itu kan berarti harus selalu dirubah di depan kan. Berarti apa? Adaptifnya harus kuat. Dan kalau nggak bisa sendiri, kolaborasi. Murid Bapak Ibu ini, saya yakin sudah banyak yang hebat-hebat yang bisa melakukan diajak perubahan. Dan karena itu harus kreatif. Kreatif itu kalau kita terus mau mengambil kesulitan dan tantangan. Tapi kalau kita di zona nyaman, alah begini aja muridnya sudah banyak, tidak pernah membaca situasi yang terus berubah, believe me, percaya sama saya Bapak Ibu, tidak lama lagi, dulu untuk sekolah itu reputasinya tinggi, untuk jatuh itu nunggu 10 tahun, sekarang enggak, 3 tahun itu sudah kelihatan. Hari ini Bapak Ibu melakukan transformasi perbaikan, 3-4 tahun sudah kelihatan hasilnya. Dulu nunggu 8 tahun baru kelihatan hasilnya. Gontor itu dicari orang itu setelah meluluskan sekian baru dicari orang. Ya. Itu namanya adalah time to respond. Delay-nya itu segitu itu. Tapi dengan digital era sekarang ini semua menjadi sangat cepat. Ya, sangat cepat. Karena itu adaptasi, kreativiti menjadi kunci. Lalu Bapak Ibu, nah ini berikutnya kata ChatGPT, soft skill yang kita perlukan adalah emotional intelligence, kecerdasan emosi. Siapa yang kalau dikritik masih marah angkat tangan? Ada nggak yang kalau dikritik masih marah? Ada. Bapak Ibu kalau dikritik putrinya atau anaknya masih marah nggak? Nah, jadi kalau orang itu, Bapak Ibu, kalau manusia itu dikritik, kalau di sekolahan itu kalau ada yang mengkritik kok masih marah, berarti dia belum bisa membedakan yang dikritik ini pendapatnya atau dirinya. Orang yang tidak bisa membedakan antara pendapat dengan diri, umumnya tidak punya emotional intelligence. Saya ini, contoh, tiba-tiba saya dulu waktu jadi bupati, setiap Jumat saya bikin dialog Jumat. Rakyat dari jam 1 sampai jam 3, on air 2 radio, boleh ngomong apa saja. Nah, ada seorang namanya Kusnan. Ini profesinya adalah membesarkan sapi. Jadi sehari-hari dia ketemu sapi kan. Itu kalau ada mic dibuka, dia langsung berdiri di depan. Dan dia ngomongnya itu maaf bahasanya kasar. Terus suatu hari ketika dia ngomong, saya itu nulis omongannya. Saya nulis itu dia marah ke saya. Pak Bupati sambil nuding begini. Lihat saya, jangan nulis. Lihat saya ini, saya lagi ngomong kok gak dilihat, kok Bapak kok nulis. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ngomong, saya nulis tuh bagi Bapak Ibu tuh lebih saya perhatikan apa tidak? Iya toh, tapi kalau Kusnan, karena dia tukang ngarit, bagi dia nggak diperhatikan, maka dia ngomong, Pak Bupati tolong perhatikan saya, sampai marah-marah. Lalu Satpol PP itu datang mau nurunkan dia. Nah, di saat mau nurunkan itu, itulah saya sedang diuji kecerdasan emosi saya. Kalau kesadaran saya bahwa yang dikritik itu adalah saya Suyoto, jabatan bupati itu Suyoto adalah bupati, maka saya akan tersinggung. Saya akan sadar pangkat saya, jabatan saya. Tapi ketika kemudian saya mengubah mindset saya jadi bupati karena dia bos saya pelayan. Itu marah saya, mau marah itu sudah mulai turun sedikit. Lalu saya tanya lagi diri saya, apa yang membuat saya jadi bupati? Saya adalah menyayangi rakyat saya. Lalu tiba-tiba saya mengatakan, Kusnan, aku menyayangi kamu. Kalau aku menyayangi kamu, aku ini lautan buat kamu, aku ini bumi buat kamu, aku ini matahari buat kamu. Akhirnya saya mengatakan, semarah apapun kamu, dadaku masih cukup untuk menampung marahmu.
Karena kasih cintaku lebih besar daripada marah. Itulah yang membuat saya punya kemampuan bilang pada Satpol PP, Pak Kamidin, waktu itu Kasatpolnya, jangan diturunkan, dia bos kita semua, ayo kita dengarkan. Lalu apa? Dia bicara. Tapi Bapak Ibu, belakangan saya tahu, apa yang membuat saya punya kemampuan seperti itu, itulah yang dalam bahasa istilah disebut emotional intelligence. Ya, emotional intelligence. Dan kalau Bapak Ibu dikritik, bedakan. Kalau Bapak Ibu dikritik, yang dikritik adalah pikiran Bapak Ibu, bukan diri Bapak Ibu. Kalau ada murid Bapak Ibu protes pada Bapak Ibu, yang dikritik bukanlah Bapak Ibu, tapi adalah perilaku tertentu atau sikap tertentu atau pikiran tertentu dari Bapak Ibu. Jadi itu tidak mengkritik diri kita tetap manusia biasa yang dihargai. Nah, kemampuan mengambil jarak dengan emosi ini, itulah buat orang punya emotional intelligence. Ya. Nah, sekolah-sekolah Muhammadiyah ini nanti saya akan tunjukkan ini risetnya Peter Seng. Ini Peter Seng ini guru saya waktu di MIT di Amerika. Dan bukunya pernah laku hampir 2 juta, Learning Organization. Dia penelitian 1000 lebih perusahaan top di dunia, lalu dikerucutkan lagi menjadi 100 perusahaan top yang usianya lebih dari 100 tahun. Lalu ditemukan di situ apa yang membuat perusahaan itu bisa survive dan sustain. Salah satu kuncinya adalah mereka pimpinan dan orang-orang di dalamnya ini punya yang namanya personal mastery. Personal mastery itu ya emotional intelligence ini. Dia cukup punya kematangan emosional, gak gampang tersinggungan, gak gampang marah. Karena gak gampang marah, gak gampang tersinggung, maka proses produksi jurus baru, ilmu baru, cara baru dengan cepat sekali tumbuh di situ itu. Tapi kalau isinya orang tersinggungan semua, bagaimana mau cari inovasi? Wong baru dikritik, kamu menghina saya ya? Nggak bisa keluar kalau seperti itu. Ya, inilah emosional, ya intelijen. Lalu tentu leadership penting, kepemimpinan. Kepemimpinan ini bukan hanya diri kita. Jadi bukan hanya kepemimpinan mimpin orang banyak, tapi juga ada personal leadership. Dalam teori holistic leadership, itu kepemimpinan dari personal, spiritual, sampai ekosistem. Ada 8 jenis kepemimpinan. Ya, tadi Mas Mulasin, dulu saya baru ngajarkan tim leadership. Sekarang saya punya materi 8 aspek kepemimpinan. Dan saya biasa ngajarkan di PMK, karena posisi saya sekarang di Jakarta adalah Vice President Chancellor dari United in Diversity. Saya kebetulan bekerja sama dengan MIT dan Tsinghua University. Banyak kita memberi fasilitas training seperti ini. Lalu resiliences. Ya tahan Bapak Ibu. Ini kata ChatGPT. Dan saya masuk akal semua yang dikomongan ChatGPT. Kata ChatGPT, inilah yang diperlukan oleh semua orang, apalagi yang mengaku profesional. Ya, guru, karyawan, ini kan profesi loh. But, apakah are you profesional with your profession? Apakah Bapak Ibu profesional di dalam profesinya ini? Hah? Profesional enggak? Hah? Profesional enggak? Nanti kita lihat Bapak Ibu profesional enggak? Ini nanti materi berikutnya tiba-tiba kayak jadi cermin. Saya profesional enggak gitu ya? Nah, sekarang saya mau lihat. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan 3 gambar. Coba lihat gambar ini. Apa perasaan Bapak Ibu lihat gambar ini? Hah? Menyenangkan. Apa? Adem, nyaman. Apa? Segar. Hah? Indah. Hah? Oh, kepengen healing. Oke, berikutnya kalau lihat ini. Indah. Senang? Oke. Berikutnya kalau lihat ini. Sama ya? Sama. Nah, sekarang pertanyaan saya. Bapak Ibu kalau lihat taman itu, tiba-tiba tamannya itu, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu di taman itu tadi,
posisinya itu merasa tamu atau tuan rumah? Tamu ya? Tamu. Jadi jawaban Bapak Ibu tadi senang ini karena memang tamu. Lihat, tamu itu bisa jadi turis, bisa jadi Bapak Ibu penonton, bisa jadi pengamat, bisa jadi peneliti, bisa jadi komentator. Komentator itu mental modelnya itu ingin apa? Ngomentari kan? Kalau penonton sama. Bedanya gini Pak, kalau ada bola, penonton itu dia bayar untuk dua hal, mencela atau memuji. Mencela yang kalah atau memuji yang menang. Kalau timnya menang dia puji, kalau kalah ya dicela sekalian. Ya. Jadi penonton itu ini namanya mental model. Penonton itu punya mental model, isinya apa? Pokoknya kalau enggak dia nonton, tidak ikut terlibat dari pemain, tapi mentalnya cuma dua, kalau enggak memuji, mencela. Ya. Kalau pengamat, dia ngamati pakai ilmu. Wah, ini begini. Komentator, apa saja dikomentari. Bedanya penonton tuh bayar, kalau komentator dan pengamat minta dibayar. Nah, itu biasanya ya. Tuh, pengamat. Lalu tuan rumah. Bapak Ibu sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu pemilik taman tadi, ya. Boleh jadi Bapak Ibu pemiliknya, bila jadi adalah arsiteknya atau tukang kebunnya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan di taman tadi itu? Yang mana? Jangan sampai rusak. Menjaganya, merawat. Ingin terus dibangun. Ya, saya puas dengan keadaan sekarang, bersyukur. Tapi apakah berhenti membiarkannya kalau rusak? Enggak. Ingin terus inovasi lebih baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaan saya berikutnya adalah, jika semua ruang adalah taman, rumah kita adalah taman, kanan kiri kita adalah taman, organisasi Muhammadiyah, sekolah ini taman, negara dan dunia ini taman, siapa kita di taman ini? Tuan rumah atau tamu? Tuan rumah atau tamu? Tuan rumah. Siapa tamunya? Siswa-siswi. Orang tua itu adalah tamu. Ini mental model namanya ya, sikap. And then become you mental model. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu di sekolah ini tiba-tiba ada yang bermental jadi komentator. Apa yang terjadi? Apa? Jadi seharusnya jadi tuan rumah, dia berubah menjadi tamu. Gimana? Suruh pulang. Oh, kasih uang suruh pulang karena dia komentator, pengamat. Nah, ini begini, minta bayaran, tapi tugasnya cuma ngomentari atau nonton. Nah, tidak pernah merasa jadi tuan rumah. Dan Bapak Ibu bisa jadi orang ini ahli, ngerti, cakap, tapi yang tidak ada apa? Mentality, sikap, ya, sikap. Dan itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya, kamu pegawai? Pegawai saya di situ loyal, saya loyal, tapi kerjanya komentar terus. Kalau diajak rapat, kalau bisa jangan beginilah. Ya. Ini namanya mental model. Nah, sekarang who you are, Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu ini tuan rumah atau tamu? Tuan rumah atau tamu? Siapa yang merasa tuan rumah angkat tangan? Coba siapa yang merasa tuan rumah di sekolahnya?
Silahkan angkat tangan yang merasa tuan rumah. Jadi yang nggak angkat tangan berarti tamu ini. Coba lihat, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang merasa tuan rumah di tempatnya masing-masing, tolong angkat tangan. Saya mau lihat. Nah, coba lihat kanan kirinya, bener nggak? Yang nggak angkat tangan itu tamu berarti kan? Ini tamu berarti yang kata ya? Tamu. Oke. Nah, jadi sekarang bilang, saya tuan rumah. Coba, saya tuan rumah. Baik buruknya tergantung saya. Mau senang mau tidak tergantung saya. Yang merawat taman ini siapa? Yang menjaga taman ini siapa? Yang memastikan taman ini tetap indah siapa? Saya. Ya. Taman. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya punya kebiasaan. Saya ini di Gresik biasanya hari Sabtu, Minggu. Karena saya Senin atau Selasa hidup saya di Jakarta sampai Jumat. Saya ini punya hobi pagi jalan kaki muter komplek. Setelah itu saya keluar. Karena di luar komplek saya itu kalau pagi itu banyak orang jual lijo macam-macam. Dan saya suka sekali belanja. Saya bawa pulang. Nah, biasanya kalau saya pulang, saya selalu membeli sesuatu, saya berikan kepada satpam saya, security. Tiba-tiba suatu hari, sebulan yang lalu lah kira-kira, 1,5 bulan yang lalu, tiba-tiba saya punya pikiran begini. Nanti kalau saya setiap pergi bawa oleh-oleh, nanti setiap saya keluar pasti satpamnya pikirannya nanti saya pasti dibelikan. Ini enggak bagus tuh, saya bikin tergantung orang begini ini enggak bagus. Dan suara itu saya ikuti, saya balik ke rumah, saya enggak bawa makanan apa-apa. 10 langkah dari security itu, perasaan saya menyesal luar biasa. Saya sampai rumah, tiba-tiba cucu saya tanya, Nang dari mana? Waduh, Nang dari jalan. Loh, Alma kok enggak diajak? Ayo Mang, balik lagi Lang, Nang diajak sekarang, ayo kita Nang beli. Saya ikuti cucu saya, lalu dia minta beli. Biasa, dia pasti selalu minta beli es teh, kata dia. Saya belikan, tapi saya bersyukur. Lalu saya belikanlah makanan, saya bawa balik dan saya kasihkan ke security tersebut. Cucu saya menyelamatkan saya, punya alasan keluar lagi. Bapak Ibu, saya kenapa menyesal? Saya bilang begini dalam diri saya. Bukankah security ini adalah tanaman, ibarat taman? Kalau saya ingin melihat dia indah, bukankah saya yang harus merawat keindahannya? Kalau ingin mendapatkan senyumannya dia, bukankah saya harus menabur sesuatu agar dia senyum? Kenapa kok saya tiba-tiba punya pikiran jelek? Menganggap nanti jangan-jangan dia tergantung. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita melihat semua ini adalah taman, suami, istri, anak-anak itu adalah taman kita, maka kalau kita rawat dia, kita sapa dia, believe me, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang berlipat-lipat dalam hidup ini. Ya. Pertanyaan sekarang, are you sure? Bapak Ibu yakin betul, percaya bahwa sekolah Bapak Ibu adalah taman Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan senyuman muridnya 15-20 tahun yang akan datang, apa yang harus dilakukan sekarang? Menanam kan? Nanam dan merawat. Ya. Saya tadi begitu naik di sini di lantai 4 ketemu Pak Makmun, ketemu Pak Solikin, ketemu apa? Apa ini dia bilang? Wah, kalau Kang Yoto ini guru kita semua dulu. Apa artinya? Berarti apa? Saya ini kan pernah menanam sesuatu kan? Ya, lalu kemudian menganggap, oh ya, masih ada dianggap gurunya. Nah ini. Jadi, saya tidak pernah berpikir 25 tahun, 30 tahun yang lalu ketika saya jadi dosen di UMM, saya jadi dosen Pak Mamun Murad. Ini ada cerita. Orang-orang seperti Alfian, Pak Mamun Murad, Mas Mariman, Dr. Memenderto, dulu gaji saya itu masih 125.000. Setiap Ramadan saya bikin iktikaf Ramadan, separuh itu saya yang bayari.
separuh mereka urunan, dan saya tongkrongi siang malam semua itu. Itulah yang kemudian tanaman itulah yang melahirkan manusia-manusia di kemudian hari. Dan saya merasa kaya karena, kenapa? Karena dimanapun saya ketemu murid-murid seperti ini. Saya ngajar di Lemhanas, tiba-tiba di bandara ada orang bilang, siap jenderal. Saya lihat itu, siapa? Itu orang jenderal bintang 2. Loh, ini siapa? Ternyata dia mengatakan, saya murid Bapak waktu di Lemhanas. Karena saya ngajar Lemhanas. Nah, Bapak Ibu, kita akan kaya sekali kalau kita itu menanam, merawat. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, sikap ini akan menentukan, ya, apakah kita pasif atau aktif. Apa yang didapat, nah ini penting, nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Bapak Ibu di Amal Usaha Muhammadiyah di sekolah ini mendapatkan pleasure atau happiness, kesenangan atau kebahagiaan? Hah? Kesenangan atau kebahagiaan? Jawaban yang tepat tunggu, karena saya akan menunjukkan satu penelitian yang hebat tentang ini. Di akhir, bagian akhir saya akan ceritakan. Yang Bapak Ibu kesenangan atau apa? Lalu Bapak Ibu lebih banyak aktif memberi atau menerima? Memberi. Jadi sikap tadi itu, tamu atau tuan rumah itu menentukan ini semua. Ya. Dan Bapak Ibu, apa kata-kata profesionalitas itu? Kalau Bapak Ibu cek dalam bahasa Inggris, ChatGPT pun akan mengatakan ini. What is a profesionalitas? Profesionalitas itu behavior, attitude. Ya. Lalu kalau di tempat yang lain, Bapak Ibu akan mengatakan tahu bahwa apa yang disebut profesionalitas? Profesionalitas itu adalah kualitas sikap. Sikap tuan atau tamu, itu sikap. Lalu apa? Dengan sikap itu, lalu kita punya derajat pengetahuan dan keahlian untuk menjalankan misi dan tugas kita. Karena itulah kita belajar soft skill. Kita belajar berbagai skill, hard skill. Guru, karyawan, semua memperbaiki skillnya. Itu adalah profesionalitas. Jadi, tapi isinya 2. What is a professionalism? Professionalism is attitude and kind of knowledge and skill. Ya. Jadi sikap, quality of attitude, kualitas sikap, dan kemudian pengetahuan keahlian, 2 hal inilah yang menggambarkan you are a professional or not. Ya. Bapak itu profesional atau tidak tergantung 2 ini. Saya nggak tahu apakah KPI karyawan guru itu sudah mengecek ini belum? Sudah dibikin belum KPI-nya? Ada nggak KPI itu ngecek ini? Guru-guru Muhammadiyah itu profesional nggak? Insya Allah. Kalau insya Allah itu berarti belum ada ukurannya, masih insya Allah. Ya, itulah santri itu biasanya suka berlindung di balik nama Allah sebenarnya, itu paling gampang tuh. Jadi kenapa kok gagal? Masya Allah, Allah belum menakdirkan ini. Jadi critical thinkingnya jadi mati gara-gara sedikit-sedikit itu pasrah Gusti Allah itu loh. Ya. Makanya critical thinking, kreativitas kita tuh suka-suka hilang gara-gara itu. Masya Allah gitu kan. Nah, insya Allah, ya sedikit-sedikit itu. Lalu dikasih dalil, kalau nggak insya Allah tuh nggak santri katanya ya. Oke, nah Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya ingin mempertegas, bagaimana sikap kita dan kontribusi kita dengan pihak lain, ini ditentukan dengan keluarga, dengan organisasi. Kali ini Bapak Ibu diminta bicara soal sikap Bapak Ibu dengan organisasi, yaitu Amal Usaha Muhammadiyah dan Muhammadiyah, dan masyarakat lebih luas. Inilah yang menentukan Bapak Ibu profesional atau tidak. Gimana sikap Bapak Ibu terhadap ini? Kualitas sikap Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu perkuat, keterampilan soft skill maupun hard skill untuk terus menjalankan misi perserikatan maupun sekolahnya. Kalau tadi adalah bisnis perubahan, apa yang Bapak Ibu miliki, profesionalitas itu berarti meningkatkan kemampuan Bapak Ibu agar bisnis perubahannya makin sukses. Kira-kira gitu. Nah, dan inilah cara melihat hidup dengan cara positif. Apa melihat hidup dengan positif itu? Melihat hidup dengan positif itu artinya hidup itu dilihat sebagai anugerah, hidup adalah perjalanan, hidup ini adalah dakian, hidup ini perdagangan,
dan hidup ini adalah ujian. Saya siap menerima hidup ini sebagai dakian, ujian, dan saya akan terus menaikkan kemampuan saya agar saya bisa menjalaninya dengan lebih baik bersama lembaga dan Muhammadiyah. Kira-kira gitu loh, ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini di sini. Kalau Bapak Ibu lihat Muhammadiyah, amal usaha maupun gerakannya, disinilah ada core value. Kalau core kompeten ada aspek operasional, manajerial, entrepreneurship, core value professionalism, integrity, respect, professionalism. Masih ada satu lagi yang saya tambahkan nanti, spiritual happiness. Ya. Di luar ChatGPT tadi saya akan menjelaskan soal spiritual happiness ini nanti. Oke. Nah, Bapak Ibu, disinilah profesionalitas Muhammadiyah itu. Bapak Ibu kalau hanya mikir diri sendiri namanya egois. Profesionalitas itu di sini. Karena di sini Bapak Ibu akan bicara lembaga. Nah, kalau lembaga, integritas itu di sini, begitu transparansi, akuntabilitas, ini berarti Bapak Ibu mampu memproduksi produk jasa yang perubahan untuk melayani ekosistem, dan ini akan dampaknya menjadi lebih baik. Ya, di sinilah profesionalitas itu tempatnya. Lalu Bapak Ibu, profesionalitas itu apa? Dalam diri kita, komitmen pada organisasi dan komitmen kepada ekosistem. Nih, komitmen pada ekosistem dan organisasi, di sini profesionalitas itu. Nah, di Muhammadiyah kita mengenal pedoman hidup Islami. Bapak Ibu sudah baca buku ini? Panduan Pedoman Hidup Islami? Sudah belum? Nah, kemarin dibahas kan? Nah, yang menarik di bagian E itu ada kehidupan dalam mengelola amal usaha. Yang kedua adalah kehidupan dalam mengembangkan profesi, itu di bagian G. Kemarin sudah sempat diperhatikan belum yang E dan G ini? E sudah, yang G sudah. Oh, yang G sekarang ya. Ayo kita cek aja sekilas. Ini yang G, komitmen namanya. Apa itu artinya? Kerja adalah ibadah. Karena itu menjaga akhlak, menjaga dakwah, bagaimana terus mengembangkan kemajuan, lalu bagaimana membangun kolaborasi jamaah maupun jam'iyah, dan punya yang namanya kesadaran panggilan kesejarahan, panggilan nasionalisme, panggilan keumatan dan keindonesiaan, lalu diwujudkan dalam komitmen kehidupan bahwa ini semua adalah media dakwah, perlu keahlian, perlu manajemen, perlu kepemimpinan, amanah, tanggung jawab, dan atas dasar itu kita mendapatkan nafkah. Lalu yang menarik, di dalam G itu, kerja ini juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap keluarga dan diri kita. Maka profesionalisme itu ada personal growth dan family growth. Nah, kalau kira-kira beginilah kalau saya singkat. Ada komitmen, ada kecapan, ada tanggung jawab, dan kita mendapatkan maisah dari kerja di amal usaha Muhammadiyah ini. Lalu apa komitmen mengembangkan profesinya? Ya, ini bagian G-nya. Halalan thayyibah. Jauhkan dari praktek kebohongan KKN. Jalankan profesi dengan sepenuh hati, kejujuran, kerjasama dalam kebaikan, ketakwaan, bayar zakat, sedekah, infak, amal jariah, dan jangan sampai menghindar pajak, gitu kan? Ini jelas sekali, cukup dijelaskan di situ. Oh, kelihatannya habiskah ini? Kok langsung mati? Bentar. Coba, kelihatannya kok mati. Coba dicek lagi. Boleh Pak dibantu punya saya Pak. Ya. Sudah? Tiba-tiba mati. Ini bagian dari profesionalitas. Kemanapun saya bawa alat sendiri. Supaya kalau ada mati mendadak begini ada cadangannya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini komitmen. Mas boleh dibantu next slide. Boleh dibantu next slide sambil nunggu. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan dipercanggih gitu ya.
profesionalisme karyawan guru Muhammadiyah itu adalah profesionalisme profetik. Nah, balik Mas, satu Mas. Profetik. Oh, belum yang tadi gambar ini. Balik. No, balik, kembali. Nah, jadi ini namanya profesionalisme profetik. Yang tadi itu ada ibadah, dakwah, itu profetik, ya. Dan kemudian ditambahi lagi karena dakwahnya adalah profetik, panggilan keagamaan, panggilan itu, maka profesionalitas di dalam buku Pedoman Hidup Islami itu dicirikan dengan sifat niru sifat Rasulullah, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, next slide, please. Boleh lanjutnya? Oke. Nah, di sini kenapa disebut profetik, ya? Profetik ini karena ini panggilan seseorang secara spiritual. Lalu kira-kira inilah yang diharapkan membawa kebahagiaan dan kemudian secara kolektif organisasi maupun sosial diharapkan akan membawa kepada kebahagiaan yang lebih berlanjutan. Boleh klik selanjutnya? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini metafor yang sangat bagus. Gambaran seorang profesional amal usaha Muhammadiyah itu kira-kira seperti pohon. Ya, dalam surat Ibrahim ini ada pohon kan? Pohon itu apa? Pohon yang baik itu seperti syajarah thayyibah yang punya akar yang kuat dan setiap saat bisa memberikan buah kepada lingkungannya. Itu pohon yang baik. Klik berikutnya Mas. Boleh klik. Nah, ini nih kira-kira. Jadi gambaran seorang profesional di Muhammadiyah itu persis seperti surat Ibrahim ini. Apa pohon yang baik? Punya akar yang kuat, tauhid, akhlak, kesadaran, panggilan spiritual, punya kecerdasan happiness, punya tahu bagaimana panggilan lingkungannya, kesejahteraan dan sosial. Lalu dan rantingnya ini ilmu pengetahuan, keterampilan hidup kuat. Lalu dia punya buah setiap saat, yaitu amal soleh wal muslih. Jadi karya yang baik dan membawa dampak kepada kebaikan lingkungan. Itulah soleh wal muslih. Ya, itu pohon yang baik. Lanjut Mas. Klik. Oke. Dan dalam surat At-Tin, surat At-Tin ini sering ketika kita bicara Islam berkemajuan. Ya. At-Tin itu ajarannya adalah klik. Ya. Ini apa At-Tin itu? Kesempurnaan, ada kompetisi mengerebutkan ajrun ghairu mamnun, percaya pada nilai keunggulan, tapi yang keempat ini yang penting. Kalau mau profesional, mau membawa kemajuan, harus bikin karya yang bereputasi. Ya. Ya, karya wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Coba Bapak Ibu, ayat ini melukiskan indah sekali. Manusia diciptakan hebat, tapi rodatnahu asfala safilin, ditaruh di tempat yang rendah, lalu manusia selalu berlomba-lomba. Gimana caranya manusia ini berlomba-lomba naik supaya tidak di bagian bawah? Itulah amanu wa amilus solihat. Ya, berkarya yang bereputasi. Ya, amal soleh. Apa yang disebut amal soleh? Amal soleh itu amal, karya yang baiknya, bagusnya diakui oleh orang lain. Itulah amal soleh namanya. Kalau bagus menurut diri sendiri, belum amal soleh. Ya. Orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Balasan, reward yang tak terhingga. Ya. Bapak Ibu, apa yang diterima oleh sekolah Bapak Ibu, itu adalah produk amal soleh institusi, dan balasannya dipercaya orang tua, dipercaya murid. Udah bisa Pak Muhsin? Nah, itu. Bisa. Oke. Ini sudah baterainya sudah hidup lagi. Oke. Jadi ini karya yang bereputasi.
Bapak Ibu. Nah, sekarang, lah ini yang saya kutip dari Peter Seng. Peter Seng ini seorang yang hebat, guru yang dianggap hebat. Dia ini orang teknik lalu belajar keguruan di MIT. Waktu saya sekolah di sana saya sempat diajar, dia menulis buku Learning Organization. Apa kata dia? Bahwa yang namanya organisasi itu akan tumbuh berkelanjutan kalau diisi oleh manusia-manusia yang siap berkelanjutan. Oleh budaya yang berkelanjutan. Oleh budaya yang berkemajuan. Apa itu? Yang pertama, manusianya itu memiliki kapasitas untuk mencapai hasil yang benar-benar ada gunanya. Pragmatisme namanya ya. Jadi kalau ngobrol diskusi, itu jangan berhenti di ngobrol dan diskusi. Karena bukan komentator. Tapi harus dicek, ini apa dampaknya, hasilnya apa ini. Bapak Ibu tahu nggak Singapura? Singapura itu negara menjadi maju. 3 kata kunci yang dijunjung tinggi oleh rakyat Singapura. 1 adalah trust, saling percaya. Makanya akuntabilitas luar biasa dijaga. Yang kedua di sana adalah pragmatisme. Diskusi apapun boleh, asal menghasilkan sesuatu yang nyata buat manfaat bersama. Saya 2 tahun yang lalu diundang oleh Pak Luhut, ada pertemuan soal carbon trade di Indonesia. Orang kita diskusi gimana carbon trade. Bapak Ibu kalau dengar carbon trade itu ngeh nggak? Ngerti nggak? Belum toh? Wah, saya belajarnya lama soalnya untuk ini ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Carbon trade itu intinya apa? Bapak Ibu semua naik motor, naik sepeda itu mengeluarkan emisi. Ya, emisi itu Bapak Ibu akan dijatah emisinya. Lebih dari itu Bapak Ibu akan didenda, baik pajak maupun denda yang bayar. Belinya kemana? Kepada orang-orang yang punya surplus karbon. Dari apa? Dengan nanam pohon, jaga hutan dan lain. Dan itulah kemudian ada bisnisnya, dagangnya. Saya ini baru belajar pahami konsepnya. Di belakang itu ada anak muda-muda dari Singapura. Apa yang dilakukan? Kami menyiapkan skema perbankannya. Dia udah kayak begitu pragmatisnya. Pikirkannya itu gimana bisnis ini ditangkap peluangnya. Kita baru ribut, apa itu carbon trade? Ya, padahal kita yang punya karbonnya, yang punya hutannya kita. Nah, sekolah-sekolah yang hebat, amal usaha yang hebat, kalau di dalamnya itu ada semangat yang namanya adalah selalu ingin mencari hasil-hasil terbaik yang ingin dipraktekkan, praktek-praktek terbaik. Yang kedua adalah selalu punya cara berpikir baru, Bapak Ibu. Jadi berpikir baru, karena hasil yang baik itu lahir dari pikiran baru. Dan pikiran baru itu perlu diuji terus-menerus. Maaf Bapak Ibu, saya ini sekarang punya pengalaman yang bagi saya luar biasa. Saya mimpin kantor, kira-kira karyawannya 45 orang. Kemudian saya juga mimpin yang lain, kerjasama dengan Singhua. Saya kadang-kadang merasa bersyukur pada Allah. Kenapa? Ini kalau mau rekrut pegawai, orang yang saya rekrut ini profesor hebat dari Singapura, dari mana. Kadang-kadang saya ini bersyukur gini, umpama saya yang diwawancarai, saya ini nggak pantas sampai ke saya. Karena untuk sampai saya wawancara itu ada 3 level baru ke saya. Nah ini profesor, dia harus bertahap wawancari untuk saya. Padahal saya ini, dia lebih hebat dari saya. Tapi yang mau saya ceritakan lagi adalah, di kantor saya ini, ada orang dari industri, ada orang dari finance, ada orang dari procurement, dari semua bidang ada di situ, semua agama ada, semua etnik ada. Bayangkan, berarti masing-masing punya modal berpikir yang berbeda-beda. Kalau enggak mampu melahirkan pengetahuan baru, ilmu baru dengan cepat, isinya kantor itu geger terus. Yang bicara program, kenapa ini kok dihambat? Padahal orang procurement mengatakan, saya ini sedang mengamankan uang, jangan sampai sembarangan ini, beli barang. Jadi ini mental model yang berbeda. Yang satu auditor, kita ini awasi, jangan sampai ini menyalahi aturan. Yang satunya misionari, katakan ini bisa keluar dari kemuhammadian. Itu kan tensi namanya kan. Ini kalau nggak bisa mempertemukan, ngobrolnya keluar pengetahuan-pengetahuan baru, rumus-rumus baru yang menjadi referensi bersama, biasanya tidak maju. Lembaga yang mampu memproduksi hal yang maju, inilah yang maju. Maka Muhammadiyah selalu punya tema Islam berkemajuan. Tema Darul Ahdi Wasadah.
Itu referensi supaya kita naik kelas. Ya. Lalu berikutnya apa? Punya kebebasan, beraspirasi, tidak gampang tersinggungan tadi itu. Nah ini, jangan gampang tersinggungan. Lalu yang keempat adalah setara terus-menerus, ide-ide baru ini dihargai, tapi juga kemudian disatukan. Kita ini kok satu kesatuan ya. Kenapa kok muncul begini, kok muncul begini? Ini ibarat puzzle, gimana ya nyatukannya menjadi sebuah gambaran utuh. Kemampuan membuat puzzle menjadi gambar utuh, itulah yang disebut leadership. Semuanya punya leadership seperti itu. Bapak Ibu kalau ada ide, guru satu dengan lain, orang tua punya aspirasi, itu kalau dilihat puzzle, tapi bagaimana menjadi gambar yang baik, itulah kemampuan kita bersama. Itulah yang kalau dalam bahasa teori berpikir disebut dengan system thinking. Berpikir bahwa semua adalah sebuah sistem kesatuan. Nah karena itu, maka yang kelima, yang bisa tumbuh berkembang itu kalau interdependen, satu dengan yang lain merasa saling dibutuhkan dan membutuhkan, saling memperkuat. 5 hal inilah yang disebut oleh Peter Senge disebut the 5th discipline atau the 5 discipline. 5 disiplin yang membuat kemajuan. Ya, ritual hidup itu begini, profesionalitas dinyatakan dalam bentuk tradisi budaya berorganisasi seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi penyakitnya, ini boleh dilanjutkan lagi, tiba-tiba mati lagi. Ini kayaknya memang baterainya habis ini Pak Mulsi. Coba, kayaknya ini, iya ini jaraknya nggak tutut, tapi ini oke. Nah, Bapak Ibu, masih ingat nggak? Manusia ada yang tahu dirinya tahu, ada yang manusia yang tahu dirinya tidak tahu, ada yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Masih ingat nggak? Ingat kan? Nah ini kalau bahasa Inggrisnya ini Peter Senge mengatakan itu. Ya, yang diperlukan itu orang tahu yang dirinya tahu apa yang tahu lalu dirinya tidak tahu. Ya, yang diperlukan adalah dirinya tahu bahwa dia tahu atau tidak tahu. Nah inilah yang kita perlukan di amal usaha itu. Orang yang seperti ini. Lanjut. Nah. Oke, ini gambar apa? Gambar apa? Gambar telinga. Bapak Ibu dengar omongan saya? Bapak Ibu mendengar omongan saya? Serius. Apa bedanya dengar dengan mendengar? Dengar apa Pak? Dengar hanya bunyinya. Kalau mendengarkan, sampaikan ya, sampai menangkap apa yang, ya, hear and listen. Nah, kalau hear, cuma masuk. Oke, itu dengar. Sekarang yang diperlukan tuh dengar apa mendengar? Bapak Ibu dengan muridnya, dengan sesama guru, dengan pengurus itu saling dengar apa saling mendengarkan? Dan dalam hadis Rasulullah, mendengarkan itu membuka pintu rahmat. Makanya kalau dalam Jumatan banyak masjid yang mengutip dulu itu. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Situ itu diam. Isma'u dengarkan, wa ati'u dan ikuti, la'allakum turhamun agar kau mendapatkan rahmat Allah, disayangi Allah. Dan praktek mendengarkan ini menjadi salah satu kunci kemajuan profesionalitas institusi dengan manusia-manusia di dalamnya. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ini citakannya, jarang ada pelatihan mendengar. Yang banyak adalah pelatihan bicara. Bukan pelatihan mendengar. Padahal yang diperlukan adalah keperluan kita adalah terampil mendengar. Bukan bicara. Nah, apa itu mendengar? Coba klik berikutnya. Betul. Kalau mendengar cuma dengar tadi, ini ya gini nih prosesnya, hearing ini, hearing.
Klik berikutnya. Nah, kalau mendengarkan lain sekarang. Ini kalau mendengarkan. Apa yang diperlukan kalau mendengar? Mendengar itu melibatkan mata, melibatkan emosi, melibatkan pikiran, melibatkan telinga dan niatan. Ya, itu dengarkan. Misalnya ini ada temannya ngantuk, dipegang. Enggak, saya dengar kok. Benar atau salah? Benar. Masih dengar, tapi apakah dengarkan? Belum tentu. Bapak Ibu kalau lagi, maaf ya, suami istri kalau lagi agak kurang bagus, agak gegeran gitu ya, itu biasanya saling dengar enggak? Enggak loh. Dengar tapi tidak mendengarkan. Itu cuma mau gantian ngomong. Sudah selesai kamu, sekarang saya ya. Nah. Itu contoh tidak mendengarkan. Dan kenapa? Suami istri kalau geger itu walaupun dekat, itu jauh, makanya ngomongnya keras. Orang itu kalau mesra, ngomongnya itu pelan-pelan karena jarak emosinya dekat. Gimana? Nah itu, ya toh. Itu. Tapi kalau marah, keras. Makanya kalau ada Pak Guru kok di kelas kok bengok-bengok, itu bisa jadi dia lagi berjarak dengan muridnya itu. Hah? Nah ini. Lalu apa berikutnya, Bapak Ibu? Ini ya. Karena itu bagaimana kita menggunakan itu sampai apa? Bapak Ibu kalau disebut mendengar itu, kalau sudah sanggup mendengar itu, kalau merasakan apa yang gak enak di hati, Bapak Ibu masih bertahan. Ya, itu baru dengar dengan hati. Dengar dengan pikiran, itu artinya apa? Bapak Ibu sanggup mendengarkan sesuatu yang berbeda dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu yakini mau Bapak Ibu pikirkan. Itu baru mendengar. Tapi kalau dengarnya kok masih yang sama-sama, belum dengar, itu cocokan namanya. Grup WA Bapak Ibu itu rata-rata cocokan atau mendengarkan? Cocokan ya? Cocokan. Jadi kalau mau dengar, saya terus terang Bapak Ibu, belajar mendengarkan tuh waktu jadi politisi. Terutama waktu saya kampanye jadi bupati. Itu baru saya belajar dengar yang betul. Dengar semua omongan. Dulu tadinya bayangkan saya ini dosen, mubalek tukang ceramah, rektor, ketua pemuda Muhammadiyah. Saya muda itu sudah anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya masih muda itu sudah wakil ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat di pusat. Bayangkan itu kalau ngomong kan sok pinter toh. Jadi guru kan sok pinter. Jadi saya ini bukan ilmu mendengar, malah ilmu ingin didengar saya ini. Belajarnya gimana ya supaya omongan saya didengarkan orang gitu. Nah, karena itu akibatnya apa? Saya nggak mendapatkan hal-hal yang baru. Ya. Setelah saya kampanye terus saya mulai mendengar yang baru. Oh begini toh. Kenapa? Saya terpaksa awalnya harus mendengar. Kenapa? Bojonegoro itu Muhammadiyahnya cuma 4,3%. 78% itu orang NU. Sementara saya harus kampanye dipilih oleh orang NU. Lah kalau saya nggak dengar dia terus ngomong pokoknya begini-begini, ya 4% aja nggak ada saya dipilih. Gitu kan? Nah, itulah ilmu yang mendengar itu menjadi penting ya. Nah, karena itu kalau begitu lalu dapat perspektif baru yang banyak. Tapi penyakitnya gini Bu, dengar itu kadang-kadang gak tahan kita. Aduh ngomongnya kok dawa gak barbar tau iki. Aduh iki gak cocok iki. Wis kok ranang barbar nang kepengin ngomong. Gitu kan. Ya. Saya 3 minggu yang lalu saya ketemu seorang konglomerat Indonesia senior. Menurut saya cukup berhasil. Apa yang saya menarik? Ngomong dalam rapat itu dia sangat mendengarkan yang baik. Ditulis di ini dan meresponnya pun nunggu setelah semua orang bicara. Ya, nggak ada misalnya pengen potong bergadia orang kaya jaga ini hartanya ini orang ini saya kenal orang ini setahun untungnya itu tidak kurang di 6 triliun orang ini untungnya loh ini. Tapi kalau ngomong itu masih santun dengarkan. Padahal umurnya udah 80 tahun. Bayangkan, nggak sok jago, nggak sok pinter sama sekali. Saya masih didengar, presentasi macam-macam masih didengar dengan baik. Ngasih feedback, enggak motong, enggak apa. Nah, dari rupanya saya tahu rahasianya orang ini. Pinter mendengar. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang pinter bicara? Siapa di antara Bapak Ibu yang pinter mendengar? Oke, lanjut, Mas. Oke, ini ada ilmunya, klik aja terus semua Mas.
klik, terus. Saya nggak mau ngajarkan lama-lama. Bapak Ibu ini orang mendengar ini ada ilmunya ini. Saya belajar di MIT, latih teori mendengar sampai 4 tingkat, 4 level. Ya, mendengar faktual, mendengar emosional, sampai mendengar generatif, di mana niat selalu terbuka. Lanjut lagi, klik. Lalu inilah 4 tingkatannya. Kurang 10 menit ya? 5 menit? Ustaz. Oh, oke. Ustaz. Oke, boleh. Tanya jawab kalau gitu. Oke. Klik, lanjut. Oke. Terus. Terus saja. Saya nggak mau ngajarin. Terus saja. Saya mau kasih gambar ini aja. Bapak Ibu, stop di sini. Tadi saya mau nyampaikan ini. Bapak Ibu tahu nggak apa bedanya kesenangan dengan kebahagiaan? Kesenangan itu biasanya berorientasi pada diri. Kebahagiaan itu ada dalam relasi. Orang narkoba itu diri, itu kesenangan, pasif. Kalau kebahagiaan selalu ingin aktif. Nah, di Muhammadiyah ini, di Amal Usaha Muhammadiyah ini, kalau kita serius profesional, insya Allah dapat 2, dapat kebahagiaan sekaligus dapat kesenangan. Tapi siapa yang cuma mencari kesenangan tok, dia nggak dapat bahagia, lama-lama kesenangannya juga hilang. Gitulah kira-kira. Oke, terima kasih. Ya.